Haleluya, puji Tuhan. Pujian ini berkata, Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, dan Kau Allah yang mulia. Besar karena tidak ada yang bisa menandingi kuasanya. Ajaib karena Dia adalah ahli yang membuat keajaiban. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan kita bukan hanya Tuhan Allah yang besar, Tuhan kita bukannya Tuhan Allah yang ajaib mengadakan tanda-tanda mujizat, tapi Dia Tuhan yang penuh kasih, yang mengampuni dosa kita, yang memberikan tubuhnya untuk mati di kayu salib, mengeluarkan darahnya, berkorban buat kita, sehingga akhirnya kita diselamatkan. Karena itu, lewat renungan pagi ini kembali kita diingatkan bahwa hidup kita masih punya Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya lewat program pagi ini kembali kami diingatkan bahwa kami masih punya Tuhan, dan Tuhan Allah yang hidup layan bersama dengan kami. Karena itu Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya pemberitaan firman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan menyertai kami dalam tiduran kami bangun pagi dan tidak kurang satu apapun. Dan biarlah hikmat Tuhan turun atas kami, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan lewat kuasa firman-Mu. Dan kami percaya orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran-Mu. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan cakap menang segala perkara. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, hingga setiap kata yang keluar dari mulut lidah hati hamba berasal dari isi hatinya Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, kembali kita dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Pagi ini tema kita adalah iman mengarahkan cara pandang. Iman mengarahkan cara pandang. Mari kita buka Alkitab kita, Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikian Alkitab berkata, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah Ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada suatu cerita yang indah, dan cerita ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa arah pandang akan menentukan kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, lewat cerita Alkitab ini kembali kita diingatkan, arah pandang akan menentukan kehidupan kita. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memandang ke arah yang tepat, maka langkah-langkah kita akan tepat. Tapi kalau kita memandang ke arah-arah yang negatif, maka otomatis langkah-langkah kita akan langkah-langkah yang penuh dengan negatif. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita hanya mengarahkan pandangan kita kepada masalah, mengarahkan pandangan kita kepada berita-berita bohong, mengarahkan pandangan kita kepada berita-berita yang menakutkan, mengarahkan pandangan kita kepada berita-berita yang membuat kita cemas, sehingga akhirnya apa? Iman kita akan terpengaruh, pikiran kita akan terpengaruh, hati kita akan terpengaruh, sehingga kita menjadi orang yang takut, menjadi orang yang cemas, menjadi orang yang khawatir, menjadi orang yang bimbang, menjadi orang yang akhirnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi orang yang kecewa. Nah, oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mendengar firman Tuhan tadi, dan bahkan di dalam Alkitab kita dikatakan, Ibrani pasalnya yang ke-11, Ibrani pasalnya yang ke-11, Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-20. Alkitab berkata apa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa Alkitab bilang begini, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena iman Ishak
sambil memandang jauh ke depan. Dia mengarahkan cara pandangnya, dia mengarahkan pandangannya ke depan. Artinya dia sedang mengarahkan pandangnya jauh di depan sana. Dan sambil dia memiliki iman, dan sambil dia menggunakan imannya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang saya bilang, cara pandang kita akan berubah. Iman yang akan mengarahkan, atau iman yang akan mengarahkan cara pandang kita. Sehingga akhirnya apa? Arah pandang akan menentukan kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengapa kita perlu pola pikir yang benar? Atau mengapa kita perlu mengarahkan pandangan yang benar? Yang pertama, arah pandang menentukan keberadaan kita. Kalau kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita hanya memandang dari sudut pandang, oh saya lahir tanggalnya kurang beruntung, saya lahir tanggal sial, atau saya lahir di tahun yang sial, tahun yang gak beruntung, atau saya berada di posisi rumah yang gak bagus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengarahkan pandangan kita seperti ini, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau bilang kita akan stres sendiri, saudara. Tetapi keberadaan kita tidak ditentukan dari tanggal lahir. Keberadaan kita tidak ditentukan dari letak rumah kita. Keberadaan kita tidak ditentukan dari tahun lahir kita. Tetapi keberadaan kita ditentukan oleh iman kita yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang saya pelajari, mengapa kita perlu pola pikir yang benar. Yang kedua adalah arah pandang menentukan kebahagiaan. Kalau tadi arah pandang menentukan keberadaan kita, dan yang kedua arah pandang menentukan kebahagiaan. Ingat, kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh uang. Betul, kita perlu uang. Betul, di masa-masa sulit ini kita perlu uang. Tetapi kebahagiaan kita atau sukacita kita tidak ditentukan oleh uang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga ambil sebuah cerita bahwa kebahagiaan kita juga tidak ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi kebahagiaan kita ditentukan dari dalam diri kita. Jadi selama dalam hati diri kita bersih, selama dalam diri kita tidak ada kekecewaan, selama dalam diri kita tidak ada kepahitan, selama dalam diri kita ada rasa mengampuni, maka disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan hanya orang yang dekat Allah saja hati dia tenang. Artinya apa? Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang tidak menyimpan kebencian. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang tidak menyimpan kedendaman. Karena itu ampuni siapapun yang pernah menyakitimu, pasanganmu kah, suamimu kah, istrimu kah, orang tuamu kah, anakmu kah, siapapun orangnya, tetanggamu kah, teman-teman rekan kantormu kah, berikan pengampunan atas mereka. Supaya apa? Supaya engkau mengalami kebahagiaan itu. Doa saya menyertai saudara, sehingga sepanjang hari ini saudara hidup dengan mengarahkan cara pandang saudara dengan benar. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya program ini saudara makin dikuatkan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami boleh mengarahkan cara pandang kami yang benar. Kami boleh mengarahkan kami boleh mengarahkan arah pandang kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami diingatkan mengapa kami perlu pola pikir yang benar. Mengapa kami perlu mengarahkan cara pandang yang benar. Karena arah pandang menentukan keberadaan kami. Arah pandang menentukan kebahagiaan kami. Karena itu Tuhan, ampuni kami kalau hari-hari ini kami hidup dalam kebencian, hari-hari ini kami hidup dalam kekecewaan, hari ini kami hidup dalam penyesalan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami hari ini hidup dengan kekasaran. Tapi biarlah roh Tuhan yang mengubah hidup kami kembali, sehingga akhirnya kami hidup untuk Kristus, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mengasihi suami kami, istri kami, anak kami, orang tua kami, keluarga kami, dan orang yang pernah menyakiti kami. Kami lepaskan berkat pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ingat, sebanyak apapun masalah saudara, selama kau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati.